kami punya command center. Setiap hari kunjungan ke kami melihat command center itu ada dari mana-mana, dari dalam negeri dan di luar negeri. Command center fungsinya untuk memberikan perintah. Command center kalau kami tidak punya data-data yang lengkap. Data itu masih simpang siur. Mudah-mudahan dengan adanya KIM ini data-data itu bisa kami terima dengan lengkap, dengan utuh, dengan valid, sehingga kami tidak salah dalam membuat. Nah, kami berkunjung ke sini dalam rangka pertama kami silaturahmi. Kemudian yang kedua, kira-kira mungkin ada program-program apa saja dari pemerintah pusat dalam rangka pemberdayaan. Kira-kira kalau penganggaran salahnya seperti apa? Apakah bisa dianggarkan di kami? Kalau berkaitan dengan anggaran, kami diberikan keleluasaan oleh pemerintah kota. Kalau kata Pak Ridwan kami sok butuh naon, kalau nggak ada duitnya dari APBD jadi CSR. Tapi kami ingin payung hukum, ingin celahnya supaya jangan terjadi sesuatu di kemudian hari. Saya untuk mewakili menerima Ibu Bapak dari Bandung, dan kami didampingi oleh Ibu Katmi ini Kasubdit. Dulu dia bidang menangani KIM juga, karena kemarin baru beberapa bulan yang lalu kami rotasi, jadi sekarang ngurusin Bapak Humas. Kemudian Pak Aijin KIM nanti bisa ditanyakan, karena beliau sering diundang kalau ke daerah-daerah berbicara tentang KIM. Karena terus terang aja hampir tiap bulan juga kami ada permintaan dari seluruh Indonesia bagaimana apa itu KIM dan bagaimana KIM, bagaimana membentuknya dan macam-macamnya. Tadi juga kami di Direktorat Kemitraan Komunikasi itu adalah, jadi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi ini ada 5 direktorat dan 1 sekretaris, itu Sporting dan mayoritas organisasi. Ya tapi so far lah, artinya kita minta tetaplah eksistensi daripada KIM ini sampai kapanpun juga perlu akan yang menggawangi KIM, karena saya juga orang baru belajar dari KIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Direktur waktu yang diberikan. Saya hanya sedikit tambahan aja barangkali dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur tadi sudah banyak terkait dengan KIM. Dari yang disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi, kami merasa bangga dan senang bahwa disampaikan bahwa KIM ini sudah memiliki semangat untuk membantu pemerintah tanpa paksaan. Itu yang kita harapkan, karena KIM ini kita harapkan memang mandiri gitu, tidak tergantung dengan pemerintah. Maju dan tidaknya bagaimana dari teman-teman KIM itu sendiri gitu, bahwa kita dari pemerintah sifatnya hanya mensupport, bahwa KIM itu memang oleh dan untuk masyarakat Pak ya. Jadi kita hanya membantu dalam pemberdayaannya aja. Tinggal bagaimana dari pemerintah dan pemerintah daerah khususnya dalam memberikan pembinaan lebih lanjut terhadap KIM ini. Laksanakan, karena ini memang kita Kementerian Kominfo punya kerjasama dengan Kementerian Malaysia dalam rangka kunjungan balik antara dari Malaysia maupun dari Indonesia. Dan dari Sukabumi tahun 2010 ya itu sudah ketahuan ya. Ya yang pasti setiap tahun bergiliran dari KIM satu dengan KIM yang lainnya, dan kita juga berdasarkan asas pemerataan lah gitu Pak ya, bagi-bagi KIM lainnya yang memang bagus sehingga KIM lainnya juga bisa terkonservasi untuk itu. Nah, cuman dari 4.475 KIM yang kita peroleh ini memang kita belum bisa mengklasifikasikan Pak, mana yang memang berkualitas dan tidak. Jadi untuk sementara ini memang ini data secara kuantitatif aja. Kalau secara kuantitatif kita belum bisa menginteralisir. Saya pribadi, Pak dilanjutkan. Ada hal yang kecil dalam notabene mereka sering berkumpul di mana? Untuk di daerah kecil itu, mereka nggak punya handphone, mereka sering kumpul di mana? Atau di Paris saja. Buatlah di sini Pak, tadi Pak yang buka video.
perkumpulan rutin seperti itu. Dan yang sudah ada kembali lagi Pak, kalau mereka berbicara kelompok capil, mereka berbicara mana datanya, maksudnya istilah gitu. Dulu kan kita bicara top down ya istilahnya Pak. Jadi mereka masih mindset seperti itu. Nah, itu yang harus kita pecahkan bersama, karena mindset ini tidak bisa ya berbalikan tangan. Tapi Pak Sekretaris, saya yakin karena beliau timur sendiri, saya dengan Pak Mul dengan media nasionalnya Pak, diskriminasi itu banyak hal, tidak harus dengan teknologi informasi. Percaya dengan saya, teknologi informasi tidak diimbangi dengan seni tradisional atau apapun itu tidak akan jalan. Teknologi informasi, infrastruktur tidak ada, materialistik apa yang masuk ada. Media-media lain Pak, media tradisional yang sudah ada, nah itu ada di kita Pak. Makanya terkadang orang terputus dengan handphone, padahal kalau dibilang tidak juga. Pada zaman itu ada kentongan itu ya, kentongan 1 kali foto itu untuk berkumpul bersama, menurut itu untuk bencana. Tapi warning system diadop oleh Jepang dan Korea itu Pak, dari kita Pak kentongan. Makanya suara sirine itu ada di mana-mana sekarang. Tapi sebenarnya salah kalau Bapak bilang bahwa di Bandung itu hanya Sukabumi. Di kita tuh banyak kim yang sangat-sangat potensial, banyak sekali gitu, seperti di Pino gitu ya, atau di wilayah kami sendiri di Babakan Surabaya itu ada. Dan di kim yang lain juga banyak sebetulnya yang berpotensi, cuman mungkin belum terdengar dan belum berkibar gitu. Nah dengan adanya forum kim kita akhirnya mengetahui gitu, oh ini loh kim yang ada di Kota Bandung ternyata sangat berpotensi. Cuma memang sayang dari beberapa kim itu ada hal-hal yang mendasar justru karena tidak perjuangan anak bangsa ini untuk kemerdekaan yang dirasakan oleh masyarakat di bawah ini memang perlu pembinaan juga. Termasuk kami Kelurahan Mukaja ya, karena eksisnya kurang lebih baru hanya 2 tahun saja. Di tingkat kota, kecamatan maupun kelurahan banyak sekali lembaga-lembaga kemasyarakatan. Misalnya di tingkat kelurahan ada forum RW, ada RW, ada PKK, ada LPM dan lain sebagainya. Nah, dan semua itu eksis. Kami berharap kim ini juga sama sejajar dengan lembaga Terus kali-kali masalahnya ada pertemuan kita undang juga tahu apa sih ini. Jadi dialogkan apa yang dibahas. yang banyak dari seperti itu bahwa kita diem karena masyarakat ini apa ini kita baca dulu gitu kan. Tapi di akhir Kadang-kadang bisa aja pertanyaannya langsung tapi kita harus bisa jawab. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu saja dalam program pembangunan selalu ada, bukan dikorbankan, tapi selalu ada efek. Ya. Manfaatnya banyak, tapi mungkin ada mudarat. Yang di pembongkaran lahan-lahan milik Pemkot Bandung yang ada di Babakan Siliwangi. Kalau misalnya kita terus ditembak sisi, karena susahnya membuat lahan, tanah-tanah Pemkot, kemudian harus ada ganti rugi dan lain sebagainya. Padahal dalam nomenklatur kami tidak ada ganti rugi. Coba bayangkan kalau kita terus-terusan disudutkan, Pemkot disudutkan, ini manfaat yang sekian banyak itu tidak akan terasa. Bapak tahu nggak pembangunan yang ada di Kira Condong itu? Kemudian tanah Pemkot mau dibangun, sekali tidak, sekali lagi tidak luput dari bapak-bapak pendekatan ke RW, ke lurah, ke camat.
saya ingin sebagian dari PPKI kasih radio komunikasi dari 100 ini mungkin hanya 10 yang aktif kan mubazir kan. Nah, dulu saya ingat ketika saya pertama lulus sekolah masuk ke lapangan itu radio komunikasi itu sangat Untuk berguna. sementara informasinya sampai di sini dulu karena mungkin Pak Ali sudah maghrib betul lah. Ya, habis ini kita sholat maghrib, baru dilanjut lagi sama paparan untuk majunya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata dari Ketua Forum Kim Bapak Yus, kami persilakan. Pak Bisnis Kominfo Kota Bandung yang kita sayangi Bunda kita Ibu. Pada kesempatan ini atas nama pribadi dan rentengan, pertama mungkin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bisnis Kominfo Kota Bandung yang sudah memfasilitasi kita dengan sangat baik. Yang kita bisa rasakan tadi ya, apalagi nanti masih banyak acara. Mau sekedik ya, ada protes gitu ya. Kamu mah Bu, ini kan acara internal gitu ya. Aku tuh ada izin, hashtag ABNJ gitu ya. Kamarna, mungkin itu salah satu bentuk penghargaan. Saya sangat berterima kasih. Tapi ke depan kita pengen sama-sama saja. Pak Yus, langsung aja ya. Langsung aja saya jawab. Biar mente pahiri-hiri. Gitu. Ini juga, tadi juga saya udah protes ke Pak Yusuf. Kenapa kita dipisahin? Bu, rencananya kita kan dulu tadi batalan lagi. Kita pada saat tanggal 2 Pak, kita sudah semua satu blok. Tidak ada perbedaan. Nah itu keinginan kami. Tapi kemudian berubah lagi. Berikut juga jumlah gitu kan, bingung. Jadi ayo nama untung masih tetap ada yang bergabung gitu. Saya juga protes, kenapa saya dipisahkan? Gitu kan. Saya pengen berkumpul bareng-bareng gitu tadi ukur iniannya Pak ya. Kejadian waktu itu. Ini materi saya kalau nggak salah sekitar 2-3 jam. Jadi kalau nggak salah saya sebutnya mungkin nanti jam 11 itu nanti diganti sama Mas Pandu. Kang Pandu itu kalau nggak salah 4 jam. Mana ada tapi ketika dicari nggak ada, susah gitu ya, susah. Makanya ada materi kali ini adalah dari Mas Pandu. Mas Pandu ini adalah founder atau pendiri. Seneng banget tadi sama Mas dari bikin semangat, jadi saya tugasnya intinya saya disampaikan Pak Ari tadi, pengen kita kalau bisa Kim ini kita gerakan terjadi bukan data. Jika tadi Mas bilang informasi dan kita menyampaikan jurnalistik kayak gitu. Kita punya cita-cita dari tahun 2011 gitu ya. Kita mencoba awal mulanya gitu ya. Tahun 2011 itu kita membuat tematik, kata tematik. Itu kita bermain data juga gitu. Waktu itu kita dengan sangat terbatas yang sama sekali belum terpikirkan gitu ya. Kita membuat satu peta gitu ya. Dari masing-masing potensi RW itu kita kumpulkan gitu. Jadi nanti tuh RW 1 itu kayaknya lebih banyak ke rumah kontrakan. Gimana? Udah RW kontrakan gitu kita bikin. Ada di RW 8. Ini ternyata banyak industri. Udah RW industri. Jadi setiap ada tamu itu diharapkan mau kemana? Ke kota industri, ini dalam tanda kutip, ke industri, misalkan mau ke taman apa, itu kita dulu sudah bikin tahun 2011 gitu. Nah, ternyata baru sekarang lah terbukti bahwa data itu dibutuhkan gitu. Makanya kenapa Bapak Surabaya terpilih, karena kita sejak awal sudah punya data gitu kan. Nah, begitu kita dengan instansi kerjasama waktu itu, pertama kita langsung mendapatkan bantuan dari PU ya, waktu itu 7 miliar perbaikan saluran sungai. Di sini kita ternyata dengan data. Baik, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Saya mohon izin saya memimpin acara ini.